Halo, dan selamat datang kembali di penelaahan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu bab yang sering jadi omongan nih. Bab 33 dari buku Empowered, fokusnya soal tinjauan kinerja atau performance review. Kita pakai kutipan pilihan dari buku ini ya. Sumber ini punya pandangan menarik soal kenapa cara lama itu seringnya, kurang pas. Dan apa sih alternatifnya? Oke, jadi misi kita sekarang ini ya, pengen paham kenapa sih buku ini bilang tinjauan kinerja tahunan itu harusnya jadi non-event, kayak gak penting-penting amat gitu. Dan fokus pengembangan yang beneran itu justru ada di tempat lain. Udah siap buat nelisik bareng? Nah, sumber ini mulai dengan perbedaan yang menurut saya cukup fundamental ya, antara tim yang cuma ngerjain fitur aja, tim fitur, sama tim produk yang bener-bener diberdayakan, tim produk yang diberdayakan. Tim fitur itu kan dikasih daftar kerjaan, ya udah fokusnya output. Seringnya mereka nggak diminta tanggung jawab soal hasil bisnisnya gimana. Anda mungkin pernah ngerasain dinamika kayak gini, ya kan? Iya, betul banget. Dan kontrasnya itu jelas ya. Tim produk yang diberdayakan itu mereka dikasih masalah bisnis buat dipecahin, bukan daftar fitur. Tanggung jawab mereka itu di outcome, hasil nyatanya, bukan cuma kirim fitur selesai. Nah, pemberdayaan ini, ingat kutipan Donir yang disebut di sumber itu. Kita butuh tim misionaris, bukan tentara bayaran. Ya ini intinya, mereka punya otonomi, rasa kepemilikan buat cari solusi terbaik. Di situ inovasi muncul. Oke, nah terus peran manajer gimana dong? Jadi krusial banget ya di sini. Bukan cuma kasih tugas, tapi lebih sebagai coach gitu. Sumber ini kayaknya nekanin banget ya, kalau mau bangun tim hebat itu perlu coaching yang jalan terus. Tapi, gimana nyambungnya coaching ini sama tinjauan kinerja tahunan yang jadi fokus bab 33 ini, yang sering jadi momok itu loh? Nah, ini dia intinya. Menurut sumber ini, alat utama buat coaching dan pengembangan itu bukan tinjauan kinerja tahunan. Alat utamanya itu justru sesi one-on-one atau satu-satu mingguan, yang konsisten antara manajer sama anggota timnya. Disitulah harusnya semua obrolan penting soal kinerja, soal tantangan, pengembangan itu terjadi. Secara real time gitu. Oh, jadi bab 33 ini intinya bilang, lupain aja drama tinjauan kinerja tahunan. Wah, kedengarannya agak radikal ya. Lebih tepatnya gini, sumber ini bilang, tinjauan kinerja tahunan itu harusnya sama sekali nggak ada kejutan. Nggak boleh ada bom di situ. Kalau sesi satu-satu mingguan Anda itu efektif, jalan benar, semua feedback, mau itu pujian atau hal yang perlu diperbaiki, itu harusnya udah diobrolin. Udah dibahas terbuka, berkala, sepanjang tahun. Jadi tinjauan kinerja itu ya ujung-ujungnya cuma jadi formalitas administrasi aja buat menuhin kebutuhan kepatuhan perusahaan gitu. Buat dokumentasi bukan momen penilaian krusial. Masuk akal sih. Kalau nunggu setahun sekali buat ngasih tahu anggota tim ada masalah kinerja, ya udah telat banget ya. Nggak adil juga rasanya. Tapi sumber ini ada bahas nggak sih gimana caranya bikin sesi satu-satu itu beneran efektif? Jadi alat coaching bukan cuma sesi laporan status kerjaan aja? Iya, meskipun nggak dirinci banget ya di kutipan yang kita bahas ini, tapi semangatnya itu jelas. Satu-satu itu harus jadi dialog dua arah, fokusnya pengembangan. Jadi manajer itu bantu anggota tim mecahin masalah, bukan ngasih solusi jadi. Itu beda. Terus soal bangun kepercayaan, lewat konsistensi, keterbukaan, itu penting banget. Sumber ini juga nekanin mindset manajernya. Sukses Anda itu ya diukur dari suksesnya tim Anda. Harus percaya sama pemberdayaan. Dan aktif bangun trust itu. Tanpa itu semua, ya satu-satu cuma jadi formalitas lagi. Nggak ada gunanya. Oke. Jadi poin kuncinya itu pergeseran fokus ya? Energi sama waktu manajer itu harusnya lebih banyak ke sesi satu-satu mingguan yang berkualitas. Buat coaching aktif, buat feedback terus-menerus. Jangan nyimpen amunisi buat tinjauan kinerja tahunan, gitu ya? Betul sekali. Nah, dengan begitu, tinjauan kinerja yang sering jadi sumber kesedihan dan kecemasan, kata sumbernya kan gitu ya, itu bisa berubah jadi pertemuan yang mungkin agak ngebosenin kali ya. Dan itu justru pertanda bagus. Artinya, komunikasi dan pengembangan itu jalan terus, nggak nunggu setahun sekali. Oke. Jadi apa artinya ini buat Anda yang lagi nenyerin? Pesan utamanya jelas banget sih. Kalau Anda pengen bangun tim produk yang hebat, pengen ngembangin talenta, ya investasikan waktu dan energi di sesi satu-satu mingguan yang benar-benar bermakna. Jadikan itu arena utamanya buat coaching, buat feedback, buat bangun kepercayaan. Tinjauan kinerja. Anggap aja itu catatan kaki administrasi.
bukan acara utamanya. Iya, dan sebagai pemikiran penutup nih dari obrolan kita soal bab 33 ini, sumber ini kan nantang kita ya buat bikin tinjauan kinerja jadi non-event, sesuatu yang biasa aja. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan mungkin ini, seberapa otentik dan fokus ke pengembangan sih sesi satuan satu Anda sekarang? Apa ya kira-kira satu langkah konkret yang bisa Anda ambil minggu ini buat bikin sesi satuan satu Anda itu lebih dekat ke peran idealnya, jadi motor pengembangan utama. Biar tinjauan kinerja itu benar-benar cuma jadi formalitas aja nantinya.